Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Degaritna, NIM 18090. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi biaya proyek yang sudah saya kerjakan kemarin. Yang pertama, yakni Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel motor dan diberi nama Bengkel Agus. Di sini saya sudah menjawab sekaligus menulis transaksinya. Jadi untuk pertanyaan A, yakni kita disuruh mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabel laris dan saldo pada tiap transaksi. Transaksi A, yakni ada Agus Nasron menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel didirikan. Yakni diaktifanya tuh masuk ke kas dan pasifanya tuh masuk ke modal Agus. Dan uangnya sama-sama 5 juta. Untuk transaksi B, yakni bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta sejumlah 750.000 dibayar tunai dan sisanya dicicil dalam 2 bulan. Untuk aktifannya masuk di uang kas yakni sebesar 750 dan untuk peralatannya yakni sebesar 1 juta. Karena dia membayar sisanya nanti dicicil, jadi di hutangnya sisanya tuh 250. Dan untuk di modal tidak ada. Jadi saldo akhirnya itu 4.250 dan untuk kas dan untuk peralatannya 1 juta, untuk hutangnya 250 dan untuk modalnya 5 juta. Untuk transaksi C, yakni membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga 500.000. Pada saat bersamaan, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan peralatan lainnya seharga 200.000. Semuanya dibayar tunai. Jadi untuk kasnya itu berkurang 500.000 karena dia memberi peralatan dan juga peralatan bertambah 500.000 untuk aktiva. Selanjutnya di pasifanya itu tidak ada hutang dan modalnya juga tidak ada. Karena dia terjadi 2 transaksi, jadinya yang pertama ada 500.000 dan yang kedua ada 200.000. 200.000 juga berkurang di kas dan masuk ke perlengkapan 200.000. Hutang dan modal tidak ada. Jadinya jumlah saldo akhirnya itu 3.550.000 untuk kas, perlengkapannya 200, untuk peralatannya 1.500.000, untuk hutang tetap 250.000, untuk modal 5 juta. Selanjutnya transaksi D, penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000. Yakni untuk aktiva di kasnya tuh berarti dia masuk 1.300.000 dan di modal juga masuk 1.300.000. Jadi untuk saldo akhirnya itu 4.850.000, untuk perlengkapannya 200, untuk peralatannya 1.500.000, untuk hutang 250, modal yakni 6.300.000. Selanjutnya transaksi E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100.000 untuk bulan Januari 1994. Yakni di aktifannya kasnya berkurang 100.000 dan modal juga berkurang 100.000. Jadi saldo akhirnya itu 4.750.000, perlengkapannya 200.000, peralatannya 1.500.000, hutang 250 dan modal jadinya 6.200.000. Selanjutnya transaksi F, membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 sampai 31 Januari 1994 sebesar 200.000. Jadi aktiva yakni kasnya itu berkurang 200.000 dan modal juga berkurang 200.000. Jadinya saldo akhirnya itu 4.550.000, perlengkapan 200.000, peralatan 1.500.000, hutang 250.000, modal 6 juta. Untuk transaksi G, membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Yakni aktiva di kasnya itu berkurang 125.000 dan pasifa di hutang berkurang 125.000. Jadinya saldo akhirnya itu 4.425.000, perlengkapannya 200, peralatannya 1.500.000, hutangnya menjadi 125.000 dan modal menjadi 6 juta. Untuk transaksi H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 50.000. Jadi aktivanya itu di perlengkapannya berkurang 150.000 dan modal juga berkurang 150.000. Untuk kasnya hasilnya tetap dan perlengkapannya berkurang menjadi 50.000, untuk peralatan hutangnya tetap dan modalnya berkurang menjadi 5.850.000. Selanjutnya untuk transaksi I, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Yakni aktivanya di kas berkurang 150.000 dan pasifa di modal berkurang 150.000. Jadinya saldo akhirnya tuh kasnya berkurang menjadi 4.275.000, peralatan dan perlengkapannya tetap,
hutangnya tetap, modalnya berkurang menjadi 5.700.000. Selanjutnya teknik tabel larisnya, yakni persamaan akuntansi. Yang pertama kita tulis ada bengkel Agus, yaitu namanya. Yang kedua ada persamaan akuntansinya. Habis itu ada tanggal, yakni Januari 1994. Persamaan akuntansi atau teknik tabel laris ini mencakup tanggal, transaksi, aktiva, yakni kas, perlengkapan peralatan, pasifa, hutang, modal, Agus, dan keterangan. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi. Selanjutnya jumlah aktiva yakni 5.825.000 dan pasifa 5.825.000. Hasilnya sama karena aktiva sama dengan pasifa. Lanjut yang B, yakni kita disuruh membuat laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama ada laporan neraca dari bengkel Agus, yakni pada tanggal 31 Januari 1994. Seperti yang sudah ada di tabel laris itu, kita sudah mengetahui aktivanya, ini ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Untuk kasnya yakni 4.275.000, untuk perlengkapannya 50.000, untuk peralatannya 1.500.000. Jadi jumlah aktivanya itu 5.825.000. Dan untuk pasifanya itu ada hutang dan modal. Hutang dagangnya itu yakni 250.000, dan di hutangnya itu ada beban mesin pompa, yakni jadinya dikurang 125.000. Jadi hasilnya di hutang yakni 125.000, dan di modal yakni modal Agus adalah 5.700.000. Jadi jumlah pasifanya itu 5.825.000, sama dengan jumlah aktifanya. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari bengkel Agus pada tanggal 31 Januari 1994. Di penghasilannya itu, penghasilan bengkel Agus yakni mendapat 1.300.000, dan bebannya ada beban sewa yakni 100.000, beban upah 200.000, beban perlengkapan 150.000. Jadinya total dari bebannya yakni 450.000. Dan laba bersihnya yakni 1.300.000 dikurang 450.000 menjadi 850.000. Selanjutnya laporan perubahan dari bengkel Agus pada tanggal 31 Januari 1994. Ya, ini saldo awalnya tidak ada, dan yang bertambah itu setoran modal Agus dan laba bersih. Setoran modal Agus yakni 5 juta, laba bersihnya 850.000. Totalnya yakni 5.850.000. Dan berkurang yakni dia mengambil untuk pribadi, jadi pengambilan brief yakni berkurang 150.000. Jadinya saldo akhir pada tanggal 31 Januari 1994 yakni 5.700.000. Baik, selanjutnya nomor 2. Pada tanggal 1 September 1994, Pak Sabar Nainggolan mengelola parkir kompleks perkotaan atas nama Parkir Jaya. Yang ke A itu kita disuruh mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabel laris dan saldo tiap transaksi. Transaksi A yakni Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar 500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. Ya, ini aktivanya kasnya menjadi 500.000, pasifa modal Sabar yakni 500.000. Selanjutnya transaksi B, dibuat persetujuan dengan rumah makan Sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima uang dari rumah makan Sedap sebanyak 150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima pada hari ini. Yakni artinya aktiva di kasnya bertambah 150.000, modalnya juga bertambah 150.000. Jadinya saldo akhirnya yakni 650.000, modalnya 650.000. Selanjutnya transaksi C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk mematikan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Sama seperti yang di atas, jadinya kasnya itu berkurang, yakni 50.000, dan modalnya juga berkurang 50.000. Jadi saldo akhirnya yakni 600.000 untuk kas dan 600.000 untuk modal. Selanjutnya transaksi B, penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah 858.000, tidak termasuk penerimaan bulan dari rumah makan Sedap. Yakni kasnya jadinya bertambah 858.000 dan modalnya juga bertambah 858.000. Jadi saldo akhirnya itu untuk kas 1.458.000, untuk modal 1.458.000. Selanjutnya transaksi E, dibayar upah para juru parkir yang pertama yakni 315.000. Jadinya kasnya berkurang
berkurang 315.000 dan modal juga berkurang 315.000. Jadi saldo akhirnya itu 1.143.000 untuk kas dan untuk modal sama, yakni 1.143.000. Untuk transaksi F diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi, yakni kasnya berkurang 100.000, modal juga berkurang 100.000. Jadi saldo akhirnya itu 1.043.000 untuk kas dan modal juga sama 1.043.000. Dan untuk transaksi G, yakni dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga, yakni 15.000. Jadinya kasnya berkurang 15.000, modalnya juga berkurang 15.000. Dan saldo akhirnya yakni untuk kas dan modal sama 1.028.000. Selanjutnya transaksi H, penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700, yakni kas dan modalnya artinya bertambah Rp925.700. Jadinya saldo akhirnya yakni 1.953.700 untuk kas dan modal sama. Selanjutnya yang terakhir transaksi I, dibayar upah pada juru parkir yang kedua yakni 315.000. Jadinya kasnya berkurang, modalnya juga berkurang 315.000. Untuk saldo akhirnya sama kas dan modal yakni Rp1.638.700. Selanjutnya ada persamaan akuntansi, yakni yang pertama ada namanya yakni Parkir Jaya, yang kedua ada persamaan akuntansi dan ini tabel laris dan tanggalnya September 1994. Persamaan akuntansi ini mencangkup tanggal transaksi aktiva yaitu kas, perlengkapan peralatan, pasiva yaitu utang dagang, modal, Sabar Nainggolan dan keterangannya. Untuk transaksi dan aktiva pasifanya sudah dijelaskan tadi dan tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini persamaan akuntansinya. Dan kasnya yang hanya kas dan modal yang bertambah dan berkurang, sisanya tidak ada. Jadi untuk kasnya itu Rp1.638.700 dan untuk modalnya Rp1.638.700. Jadi jumlahnya sama, yakni Rp1.638.700. Nah, keterangannya itu kita mendapat beban upah 1, beban iuran, brief ya ini keperluan pribadi, dan beban upah kedua. Selanjutnya yang B, ini disuruh mencari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Untuk laporan neracanya yakni pada tanggal 30 September 1994 Parkir Jaya aktifanya sudah diketahui, yakni ada kas, perlengkapan dan peralatan. Jadi kasnya itu 1.938.700. Karena di perlengkapan dan peralatannya tidak ada, jadi jumlah aktifannya 1.638.700. Dan di pasiva ada hutang dan modal. Yang pertama hutang dagangnya itu tidak ada, jadi cuma modal aja, modal Sabar itu yakni Rp1.638.700. Jadi jumlah pasifanya sama dengan jumlah aktiva, yakni Rp1.638.700. Selanjutnya laporan laba rugi. Parkir Jaya 30 September 1994. Penghasilan parkirnya yang iuran pertama dan iuran kedua yakni udah ditambah, jadinya hasilnya Rp1.933.700. Dan bebannya yakni ada beban upah, beban iuran, dan beban iklan. Yakni iuran itu iuran tetangga. Beban upahnya Rp630.000 yang udah ditambah upah pertama dan upah kedua. Dan beban iurannya yakni 15.000, beban iklannya 50.000. Jadi total bebannya itu 695.000 dikurang dengan penghasilan parkirnya, jadi laba bersihnya Rp1.238.700. Selanjutnya perubahan modal. Parkir Jaya 30 September 1994. Yakni saldo awalnya tidak ada. Dan yang bertambah yakni setoran modal Sabar yaitu 500.000, laba bersihnya 1.238.700, dan ditambah hasilnya itu 1.738.700 yang berkurang yakni pengambilan pribadinya atau briefnya ini 100.000. Jadi saldo akhirnya itu pada tanggal 30 September 1994 yakni Rp1.638.700. Nomor 3,
Pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama kantor konsulen pajak Yusuf. Untuk soal yang KA, yakni kita disuruh mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabelaris dan saldo tiap transaksinya. Yang pertama ada transaksi A, diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi kasnya itu 15 juta dan modal Yusufnya juga 15 juta. Transaksi B yakni dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Jadi untuk kasnya itu berkurang 3 juta, peralatannya bertambah menjadi 3 juta dan modalnya tetap. Jadi saldo akhirnya itu 12 juta untuk kas, peralatannya 3 juta, modalnya 15 juta. Selanjutnya transaksi C, dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 yakni sebesar 150.000. Jadi untuk kasnya berkurang 150.000 dan untuk modalnya berkurang juga 150.000. Jadi saldo akhirnya itu yakni 11.850.000 untuk kas, peralatannya yakni 3 juta dan modalnya berkurang menjadi 14.850.000. Selanjutnya untuk transaksi D, yakni dibeli perlengkapan kantor dengan kredit sebesar 150.000 kepada Toko Indah. Jadi perlengkapannya itu bertambah menjadi 150.000 dan hutang dagangnya yakni bertambah menjadi 150.000. Jadi untuk saldo akhirnya kas dan peralatan serta modal tetap perlengkapan menjadi 150.000 dan hutang dagang menjadi 150.000. Selanjutnya transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. Yakni artinya kasnya bertambah 1 juta dan modal juga bertambah 1 juta. Untuk saldo akhirnya menjadi kasnya menjadi 12.850.000 dan modalnya bertambah menjadi 15.850.000. Untuk perlengkapan, peralatan dan hutang dagang saldo akhirnya tetap. Dan selanjutnya transaksi F, dibayar gaji para karyawan 600.000. Jadi kas dan modalnya berkurang 600.000. Jadi saldo akhirnya itu 12.250.000 dan modalnya 15.250.000. Perlengkapan, peralatan dan hutang dagangnya tetap. Selanjutnya transaksi G, dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000. Jadi untuk kas dan modalnya berkurang 50.000. Saldo akhirnya yakni 12.200.000 untuk kas dan untuk modal 15.200.000. Perlengkapan, peralatan dan hutang dagangnya saldo akhirnya tetap. Transaksi H, dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000. Jadi untuk kasnya dan untuk hutang dagangnya berkurang 100.000. Saldo akhirnya yakni 12.100.000 dan hutang dagangnya berkurang menjadi 50.000. Untuk perlengkapan, peralatan dan modal saldo akhirnya sama. Ini transaksi I, yakni perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000. Jadi untuk perlengkapannya yakni berkurang 40.000 dan juga modalnya berkurang 40.000. Jadi saldo akhirnya itu untuk perlengkapan 110.000 dan untuk modal 15.160.000. Saldo akhir untuk kas, peralatan dan hutang dagang yakni tetap. Selanjutnya transaksi J, diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000. Jadi kas dan modalnya berkurang 200.000. Saldo akhirnya untuk kas 11.900.000, untuk modal 14.960.000. Untuk perlengkapan, peralatan dan hutang dagang tetap. Selanjutnya persamaan akuntansi yang pertama itu ada namanya kantor konsulen pajak Yusuf. Persamaan akuntansi yakni dengan teknik tabelaris dan juga tanggalnya yakni Januari 1994. Persamaan akuntansi ini mencangkup tanggal transaksi, aktiva yakni kas, perlengkapan peralatan, pasiva yakni hutang dagang, modal Yusuf, dan juga yang terakhir ada keterangan. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, transaksi-transaksinya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi atau teknik tabelaris ini. Jadi jumlahnya untuk kas yakni 11.900.000, perlengkapannya 110.000, peralatannya 3 juta, hutang dagangnya 50.000, modal Yusufnya 14.960.000, dan jumlah akhir untuk pasiva dan aktiva yakni sama 15.010.000. Keterangannya kita mendapat beban gedung, beban gaji, beban telepon dan lain-lain, perlengkapan dan brief atau pengambilan pribadi. Selanjutnya yang B, ini kita disuruh membuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Yang pertama ada neraca dari kantor konsulen pajak Yusuf Januari 1994.
yaitu di aktivanya sudah jelas kasnya yang tadi di teknik tabularis itu kasnya 11.900.000, perlengkapannya 110.000, peralatannya 3 juta. Yakni jadi jumlah aktivanya itu 15.010.000. Di pasifa ada hutang dan modal. Hutang dagangnya yakni 50.000, modal Yusufnya 14.960.000. Jadi jumlah aktivanya ini 15.010.000 dan hasilnya itu jumlah aktiva dan jumlah pasifa yakni sama. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari kantor konsulen pajak Yusuf Januari 1994. Penghasilan yang didapat di kantor ini yakni 1 juta. Bebannya yang tadi sudah saya bilang di keterangan ada beban gedung, beban gaji, beban telepon dan lain-lain, dan beban perlengkapan. Beban gedung yakni 150.000, beban gaji yakni 600.000, beban telepon dan lain-lain 50.000, beban perlengkapan 40.000. Jadi total bebannya 840.000. Dan laba bersihnya yakni penghasilan kantor dikurang bebannya. Hasilnya 160.000 untuk laba bersihnya. Selanjutnya laporan perubahan modal kantor konsulen pajak Yusuf Januari 1994. Saldo awalnya tidak ada dan yang bertambah yakni setoran modal Yusuf 15 juta, laba bersihnya 160.000. Jadi ditambah hasilnya 19 juta 160.000 dan yang berkurang yakni pengambilan pribadi atau PRIV sebesar 200.000. Jadi saldo akhirnya itu yakni 14.960.000 sama dengan hasil modal di teknik tabularis tersebut. Selanjutnya soal yang terakhir yakni nomor 4. Mona Beauty Salon didirikan tanggal 1 Juni 1994 oleh Mona Sitompul. Untuk soal A yakni kita disuruh mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabularis dan saldo tiap transaksi. Jadi sama dengan soal-soal berikutnya. Untuk transaksi A yakni Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Jadinya kasnya bertambah dan modal juga bertambah sebesar 3 juta. Transaksi B menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. Ini jadi kasnya bertambah dan hutang banknya jadinya bertambah sebesar 8 juta. Jadi saldo akhirnya untuk kas sebanyak 11 juta dan untuk hutang banknya 8 juta, modalnya tetap 3 juta. Selanjutnya transaksi C membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. Jadi kasnya berkurang, peralatan bertambah sebesar 10 juta. Jadi saldo akhirnya itu untuk kas 1 juta, untuk peralatan 10 juta, dan untuk hutang bank dan modal tetap. Selanjutnya transaksi D. Perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Jadi kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Saldo akhirnya yakni untuk kas 700.000, untuk modal 2.700.000. Dan peralatan dan hutang banknya tetap. Transaksi E, yakni membeli perlengkapan dari CV abadi secara tunai sebesar 140.000. Jadi kasnya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Yakni saldo akhirnya menjadi untuk kas 560.000, untuk perlengkapan 140.000. Peralatan, hutang bank dan modal hasilnya tetap. Selanjutnya transaksi F, menerima uang dari para pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. Jadi kasnya bertambah, modalnya juga bertambah 4.800.000. Saldo akhirnya untuk kas 5.360.000, untuk modal 7.500.000. Dan untuk perlengkapan peralatan hutang bank hasilnya tetap. Selanjutnya transaksi G, ini membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar 500.000. Jadi untuk perlengkapannya bertambah 500.000 dan untuk hutang dagangnya bertambah juga 500.000. Jadi saldo akhirnya yakni untuk kas 5.360.000, untuk perlengkapannya menjadi 640.000, untuk peralatannya 10 juta, untuk hutang banknya 3 juta, untuk hutang dagang 500.000, dan untuk modal 7.500.000. Selanjutnya transaksi H, yakni perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. Jadi di perlengkapan dan di modal juga berkurang 400.000. Jadi saldo akhirnya itu perlengkapan menjadi 240.000 dan modal menjadi 7.100.000. Untuk kas, peralatan, hutang bank dan hutang dagang saldo akhirnya tetap. Selanjutnya transaksi I, membayar gaji 600.000. Jadi kasnya berkurang 600.000, modalnya juga berkurang 600.000. Saldo akhir untuk kas yakni 4.760.000 dan modal yakni 6.500.000. Untuk perlengkapan, peralatan, hutang bank dan hutang dagang saldo akhirnya tetap. Selanjutnya transaksi J, membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000.
Jadi untuk kas dan modal berkurang 300.000. Saldo akhirnya yakni untuk kas 4.460.000, untuk modal menjadi 6.200.000. Perlengkapan peralatan hutang dan hutang bank dan hutang dagang yakni saldo akhirnya tetap. Selanjutnya terakhir transaksi K, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengambilan pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya. Jadi di kas itu berkurang 1.100.000. Dan hutang banknya juga berkurang 1 juta dan modalnya berkurang 100.000. Jadi untuk saldo akhirnya yang di kas ada 3.360.000, hutang banknya menjadi 7 juta dan modalnya yakni ada 6.100.000. Selanjutnya ada persamaan akuntansinya yakni teknik tabularis. Yang pertama tuh kita menulis namanya yakni Mona Beauty Salon. Yang kedua ada persamaan akuntansi atau teknik tabularis. Yang ketiga ada tanggal yakni Juni 1994. Di persamaan akuntansi ini ada tanggal transaksi, aktiva yang yakni kas penangkapan peralatan, pasiva yakni ada hutang bank, hutang dagang, dan modal Mona, serta ada keterangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di transaksi-transaksi saldonya itu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi ini atau teknik tabularisnya. Jadi kita mendapat untuk diaktifanya kita mendapat kasnya yakni 3.360.000, perlengkapannya 240.000, peralatannya 10 juta, dan untuk di pasiva hutang banknya ada 7 juta. Hutang dagangnya ada 500.000 dan untuk modal Mona ada 6.100.000. Keterangannya kita mendapat ada beban sewa, beban perlengkapan, beban gaji, dan beban lainnya. Jadi jumlah aktiva dan pasiva di sini sama, yakni 13.600.000. Selanjutnya yang B, yakni kita disuruh mencari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Yang pertama ada neraca dari Mona Beauty Salon, yakni pada tanggal 7 Juni 1994. Aktifanya kita sudah lihat di tabel laris, ada kasnya yakni 3.360.000, perlengkapannya 240.000, peralatannya 10 juta. Jadi jumlah aktifanya yakni 13.600.000. Dan untuk pasiva ada hutang dan modal. Di hutang itu ada dua, yakni hutang bank dan hutang dagang. Hutang banknya itu ada 7 juta, hutang dagangnya ada 500.000. Jadi untuk hutang totalnya 7.500.000 dan modal Mona itu ada 6.100.000. Jadi jumlah pasifanya yakni 13.600.000. Untuk jumlah aktiva dan jumlah pasiva sama. Selanjutnya ada laporan laba rugi, yakni dari Mona Beauty Salon Juni 1994. Penghasilan salonnya yakni 4.800.000 dan bebannya itu ada beban sewa 300.000, beban perlengkapan 400.000, beban gaji 600.000, beban lainnya 300.000, beban bunga bank yakni 100.000. Dan jumlah dari bebannya itu yakni 1.700.000. Untuk hasil laba bersihnya yakni penghasilan dikurang dengan jumlah beban, jadinya 4.800.000 dikurang 1.700.000, hasilnya 3.100.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal dari Mona Beauty Salon bulan Juni 1994. Saldo awalnya tidak ada dan yang bertambah setoran modal Mona yakni 3 juta, laba bersih yakni 3.100.000 dan totalnya 6.100.000. Untuk yang berkurang atau pengambilan pribadinya tidak ada, jadi saldo akhirnya bulan Juni 1994 yakni 6.100.000. Sekian presentasi atau penjelasan tentang tugas akuntansi biaya proyek yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak yang kurang. Terima kasih. Om Santi 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 Om.